Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma positivisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Putri Nada dari kelas 4 PGMI C. Baik. Ya, contoh kasus pertama itu ada ontologi dan epistemologi. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma. Apa itu paradigma? Kita simak bareng-bareng ya. Paradigma itu adalah pandangan seseorang terhadap dirinya dan juga lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Nah, selanjutnya ada positivisme. Apa itu positivisme? Positivisme sendiri adalah bahwa ilmu itu salah satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang. Fakta menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma positivisme itu sendiri biasanya hanya mengamati permukaan yang tampak tanpa memahami makna secara lebih dalam. Tujuan dari paradigma ini untuk mencapai generalisasi di mana faktanya ada hal-hal seperti perilaku manusia yang tidak bisa digeneralisasi dan akan tetap ada unsur subjektivitas. Contoh yang saya ambil dalam kasus ini, saya ambil dari jurnal yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter melalui Program Tahfiz Al-Quran di SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, contoh kasus di sini, penelitian jurnal ini itu menggunakan pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i, Pegasangan Timur, Kota Mataram. Nah, yang pertama kita bahas di aspek epistemologinya. Nah, yaitu aspek epistemologi ini berisi tentang pengetahuan mengenai pengetahuan yang juga sering disebut teori pengetahuan atau istilah Inggrisnya theory of knowledge, yang dengan kata lain mengenai apa yang dapat diketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Nah, dalam contoh kasus ini yaitu contohnya membangun komunikasi dengan kata-kata dan bahasa yang baik, terus berkomunikasi dengan lemah lembut, dan jangan memberikan cap atau label negatif kepada anak, dan juga memberikan pujian atas usaha anak. Nah, ini ada aspek ontologi. Nah, aspek ontologi di sini itu membahas tentang ilmu yang membahas lingkup penelaahan. Keilmuan hanya pada lingkup daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia secara empiris dalam proses penemuan atau penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah. Contoh kasus di sini itu ada di jurnal ya, yang berisi tentang analisis penanaman pendidikan karakter di SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i, Pegasangan Timur. Secara normatif ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan karakter, yaitu ada dimensi spiritual, dimensi budaya, dan dimensi kecerdasan. Dimensi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dimensi spiritual, yaitu mencakup iman, takwa, dan akhlak mulia atau yang tercermin dalam ibadah dan muamalah. Nah, yang kedua itu dimensi budaya, merupakan kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan.
Dimensi ini secara menyeluruh menitikberatkan pada pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu yang diarahkan pada peningkatan dan perkembangan faktor dasar bawaan dan faktor lingkungan dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman. Selanjutnya ada dimensi kecerdasan yang membawa kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif, dan produktif, di mana kecerdasan dalam pandangan psikologi merupakan sebuah proses yang mencakup 3 proses, yaitu analisis, kreativitas, dan praktis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bu Wahyu Purwasih, MPT. Thank you for your attention. Maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.